ke behavioral economic. Oke, perilaku ekonomi. Apa itu? Nah, jadi analisis perilaku konsumen yang sebelumnya kita lakukan berdasarkan pada asumsi konsumen adalah rasional. Masih ingat? Konsumen adalah rasional ketika ia mempertimbangkan MR lebih dari MC. Ketika benefit yang ia peroleh itu lebih besar dari biaya yang ia keluarkan. Nah, itu rasional. Namun, seringkali konsumen memiliki keterbatasan pengetahuan tentang pilihan yang akan dilakukan. Ada beberapa faktor lain yang dipertimbangkan dalam melakukan konsumsi, tidak terbatas pada karakteristik barang dan jasa serta pendapatan yang ia miliki, tetapi ada pemahaman tentang permintaan barang dan jasa akan lebih komprehensif jika memasukkan analisis human behavior dan inilah yang menjadi dominan dari behavioral economics. Oke, di sini faktor yang pertama adalah ada reference point. Nah, reference point itu sudut pandang konsumen bisa memengaruhi preferensi konsumen terhadap barang dan jasa. Nah, apa aja sih sudut pandangnya itu? Yang pertama ada endowment effect. Endowment ya mungkin. Endowment effect. Endowment effect ini kecenderungan seseorang untuk memberikan nilai atau harga yang lebih tinggi atas barang yang ia miliki dibanding barang yang tidak ia miliki. Jadi, efek endowment menggambarkan keadaan saat seorang individu memberi nilai yang lebih tinggi pada suatu objek yang sudah mereka miliki dibanding nilai yang akan mereka berikan pada objek yang sama jika mereka tidak memiliki objek tersebut, gitu. Terus yang kedua ada loss aversion. Loss aversion ini kecenderungan seseorang untuk menghindari kerugian dibandingkan dengan memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada framing. Framing itu kecenderungan seseorang untuk lebih memperhatikan konteks karakteristik barang atau jasa yang ditekankan. Misalnya kayak karakteristiknya kayak udah di packaging, udah di framing gitu ya. Itu bisa juga memengaruhi preferensi konsumen. Yang keempat ada salience. Salience ini kecenderungan seseorang untuk fokus pada hal yang salient, prominent, atau menonjol dari barang atau jasa. Oke, yang selanjutnya adalah fairness. Fairness artinya kewajaran gitu. Orang-orang sering memasukkan unsur fairness atau kewajaran dalam menilai harga atau sifat barang jasa. Kalau tidak wajar, walaupun masih masuk ke WTP-nya dia gitu ya, WTP-nya konsumen ini, maka dia tidak mau bayar gitu. Karena memang harganya di atas harga pasar, nggak wajar gitu. Walaupun aku sebenarnya masih bisa gitu ngebeli barang itu, tapi nggak mau aku nggak mau bayar gitu. Misalnya nih, pada keadaan normal, harga skop salju. Harga skop salju itu $2, itu harga normalnya. Saat terjadi badai salju, kan permintaan skopnya nambah dong. Permintaan skopnya nambah, ketika permintaan skop itu nambah, maka harganya akan naik kan? Wajar jika harga skop itu naik, tapi naiknya itu berapa gitu. Konsumen mungkin menilai harga $25 adalah harga yang wajar. Tapi jika lebih dari itu, dia akan menganggap itu unfair, ya, tidak wajar. Sehingga permintaannya menjadi sangat elastis. Sangat elastis nih. Oke, aku pakai pen bentar. Di sini, nah ini awalnya kan segini ya, ketika permintaan itu, permintaan terhadap skop salju itu di keadaan yang normal itu segini teman-teman ya. Di sini pada saat dia itu $2. Sorry, bukan $2 ya, ini $20. Sorry, $20 pada saat dia di sini. Ketika ada ketika ada badai salju, maka permintaannya akan naik dong. Permintaannya akan naik, bergeser ke kanan, maka harganya akan naik di $25 ini. Ini yang dianggap rasional, yang dianggap wajar oleh konsumen. Tapi kalau udah lebih dari ini dianggap unfair, sehingga kurvanya harusnya kan kayak gini ya teman-teman. Tapi ketika itu di atas 25 akan dianggap sebagai elastis oleh konsumen, sebagai barang yang elastis gitu. Harga di atas 30 yang nggak beli, konsumen jadi nggak beli harga di atas 30 karena memang itu udah di luar dari unfair, udah super unfair.
Oke teman-teman, kita lanjut ke faktor selanjutnya itu mental shortcuts. Nah, seringkali kepuasan yang kita ambil itu berdasarkan keumuman atau jalan pintas tanpa adanya rasionalitas yang mendalam sih. Beberapa contoh dari mental shortcuts itu antara lain ada anchoring. Anchoring ini kecenderungan seseorang untuk menggunakan informasi yang disarankan untuk mengambil keputusan. Padahal mungkin itu nggak rasional. Tetapi dia akan menggunakan informasi yang disarankan aja dan itu belum tentu rasional gitu. Contoh misalnya mau nyumbang 50.000, 200.000 atau yang lain dan itu yang disarankan gitu. Tetapi kita akan cenderung memilih di antara yang disarankan, bukan dari rasionalitas kita, tetapi dari yang disarankan. Nah, yang kedua ada rules of thumb. Rules of thumb ini adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan yang wajar secara umum. Contohnya memberikan tips sebesar 15%. Ini terjadi di US ya, di restoran US. Jadi ketika kita ke restoran US dan puas terhadap pelayanannya, maka kita sewajarnya itu, wajarnya atau umumnya itu memberikan 15% tip gitu. Kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia misalnya ketika eh, harga parkir ya misalnya, harga parkir misalnya 2.000 gitu. Misalnya harga parkir wajarnya 2.000. Tetapi seseorang itu akan melakukan tindakan yang wajar kan. Wajarnya sih memang 2.000. Ketika mungkin di mall gitu ketika mungkin di pasar gitu ya 2.000 dan misalnya pergi ke pasar harga parkirnya malah 5.000 untuk motor. Nah, itu kan eh di luar kewajaran ya, di luar kewajaran. Maka nanti konsumen ini akan mengikuti tindakan yang wajar yaitu akan membayar ya udah saya bayar 2.000 karena memang biasanya 2.000. Nah, itu atau mungkin bisa gini juga, bisa misalnya wajarnya 2.500 masih dalam ini ya, karcis parkir misalnya harga wajarnya 2.500 tetapi di pasar itu harganya 2.000. Maka konsumen ini bisa untuk membayar 2.500 karena dia akan mengikuti kewajaran atau hal yang secara umum gitu. Tapi jarang banget nggak sih? Jarang banget ketika konsumen itu membayar harga yang lebih tinggi gitu ya, harga yang lebih tinggi daripada harga yang dikenakan. Selanjutnya ada mental shortcuts. Nah, mental shortcuts ini adalah the law of small numbers ya. Salah satunya adalah the law of small numbers. Artinya kecenderungan melakukan overstate atas peluang terjadinya kejadian akibat menggunakan data yang terlalu sedikit atau current, bukan data yang panjang gitu ya, tapi yang sedikit yang saat itu terjadi. Misal, sesaat setelah kecelakaan pesawat fatal, maka kita akan menganggap peluang untuk kecelakaan dan meninggal akan besar. Contoh lainnya adalah saat harga rumah akhir-akhir ini naik, maka dia akan terus naik. Itu ketika kita menganggap eh, ketika kita menggunakan data yang terlalu sedikit untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu. Contohnya itu tadi ya, ketika eh, terjadi sebuah kecelakaan pesawat yang fatal, maka kita akan menganggap bahwa peluang untuk kecelakaan dan meninggal itu akan besar. Padahal ketika kecelakaan pesawat itu terjadi, selisih 1 hari misalnya dengan kita eh, menaiki pesawat, padahal pesawatnya itu pesawat yang beda gitu ya, pesawat yang beda. Itu menggunakan datanya yang terlalu sedikit untuk mengambil sebuah keputusan atau karan. Jadi konsumen itu tidak mempertimbangkan ya, tidak memikirkan data yang 10 tahun ke depan misalnya atau 15 tahun ke depan gitu. Jadi dia sangat karan. Terus ada overconfidence. Confidence, oke, overconfidence. Overconfidence itu percaya atas kemampuan dirinya secara berlebihan atau nanti bisa juga over optimism, terlalu percaya bahwa sesuatu akan berjalan dengan baik atau over precision, terlalu percaya untuk bisa memprediksi hasil di masa depan. Nah, ini juga termasuk dari mental shortcuts. Oke teman-teman, selanjutnya adalah yang terakhir, bubbles. Bubbles ini merupakan kenaikan harga suatu barang namun bukan karena alasan fundamental. Ya, bukan karena alasan fundamental, tetapi akibat keyakinan warga bahwa harganya itu akan terus naik. Ketika warga yakin harga itu akan terus naik gitu ya, baru yakin doang nih ya, harga itu akan terus naik, maka harganya beneran naik gitu.
bukan karena alasan fundamental, tapi karena alasan keyakinan warga itu. Jadi ketika orang ini mulai menyadari, oh iya harganya akan naik nih, oh iya harganya naik gitu. Ketika orang mulai menyadari bahwa kenaikan ini bukan karena faktor fundamental ya, bukan karena faktor fundamental, tapi karena keyakinan mereka, bubblesnya akan meledak dan harganya akan jatuh. Makanya kurvanya bentuknya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari aku tentang eksternalitas dan banyak ya kita tadi belajar tentang konsep dari eksternalitas, solusi dari eksternalitas, kita juga belajar tentang sumber daya, common common property resource, kita juga belajar tentang barang publik, dan kita yang terakhir belajar tentang economic behavior. Cukup banyak, dan semoga video ini sedikit membantu teman-teman ya, karena mungkin pemahaman kita juga sama, mungkin ya pemahaman kita sama, saling melengkapi, kita sama-sama belajar di sini, dan mungkin aku minta maaf atas semua kesalahan, baik dalam bertutur kata atau ada penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.